Ini demi Allah Mas Anda, saya ngomong ini sakit sekali dada saya untuk membahas anak itu. Jordi Onsu mengancam bakal membongkar rahasia yang disebut bisa bikin publik geger. Tapi Ruben Onsu langsung memberi respons yang tak kalah menohok. Konflik Ruben Onsu dan Sarwenda kini melebar hingga menyeret sang adik, Jordi Onsu. Sebelumnya, Jordi sempat viral usai mengisyaratkan akan membuka sebuah rahasia yang menurutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih konflik antara Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu yang kini itu semakin memanas hingga menjadi perbincangan publik di media sosial menjadi semakin luas. Setelah saling melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik, kini muncul lagi perkembangan terbaru mengenai syarat perdamaian ya, kemudian juga tudingan lupa diri ya kan, hingga respon yang terus memancing komentar netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. hebohkan publik. Mendengar hal itu, Ruben akhirnya angkat bicara. Ia mengaku bukan sosok kakak yang sempurna, tetapi berharap Jordi tetap mengingat perjuangan mereka dari nol. Ruben juga menilai sang adik mulai lupa diri setelah mendengar beberapa pernyataannya di berbagai wawancara. Bahkan, Ruben secara terang-terangan menyebut Jordi sombong dan berharap ucapannya menjadi pengingat. Meski kecewa, Ruben menegaskan satu hal. Lu tetap adik gue. Ucapan itu menjadi penutup sikap Ruben yang memilih tetap mengakui hubungan darah mereka di tengah konflik yang semakin memanas. Bodoh amat. Ruben Onsu akhirnya memasang syarat keras jika Jordi Onsu ingin berdamai. Bukan Ruben yang akan datang, tapi Jordi yang harus lebih dulu menurunkan egonya. Konflik Ruben Onsu dan sang adik, Jordi Onsu, masih belum menemukan titik damai. Ruben mengungkapkan, sejak Jordi mengisyaratkan akan membongkar rahasia tentang dirinya, mereka belum pernah bertemu. Ruben pun menegaskan tidak akan menjadi pihak yang lebih dulu mendatangi Jordi. Menurutnya, sang adik harus datang sendiri dengan menurunkan ego dan menghormati kakaknya. Ruben mengaku kecewa karena merasa telah membesarkan Jordi sejak kecil, bahkan menemani adiknya belajar berjalan. Meski siap mengakui kesalahan demi mengakhiri konflik, Ruben menegaskan hal itu tak akan terjadi jika Jordi tetap bersikap arogan. Tak hanya itu, Ruben juga menyinggung kabar yang menyebut Jordi mendekati Sarwenda demi menjaga hubungan dengan keponakannya. Namun, Ruben memilih tidak mengungkap lebih jauh dan mengingatkan Jordi agar tidak menyeret orang lain dalam konflik keluarga mereka. Bagaimanapun juga, kita lahir dari rahim yang sama, tegas Ruben. Kalau menurut kamu, siapa yang seharusnya mengalah lebih dulu untuk menyelesaikan konflik kakak beradik ini? Ruben atau Jordi? Ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Bodoh amat. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan? Ya, dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak mau nurut sama kakak lo mau nurut sama siapa? Ya, jadi jangan, yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini? Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain ngambil pelakon jagoan ini cukup. Kalah, dia lu tetap adik gua kan, gitu. Lu tetap adik gua gitu. Mungkin lu salah bergaul, mungkin lu salah menganalisa tentang diri gue gitu. Tapi untuk
gue jahat kalau lo nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal. Oh enggak sih gitu, cuman ngedengerin kata-katanya itu saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri ya, makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah, udah jangan malin kundangan deh. Jadi gua cuma bilang ya dia tetap adik gua. Artis bukan cuma numpang kakaknya. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Ih serem nih, serem banget. Ade akan selalu melihat bahwa Cici Sarwenda adalah ibu dari ponakan-ponakan. Belum usai konflik dengan mantan istrinya Sarwenda, Ruben harus kembali berprahara dengan adik kandungnya sendiri Jordi Onsu. Tak ada kata mantan untuk urusan keluarga, apalagi masih satu darah. Tapi sepertinya tidak bagi Jordi, yang lebih condong dan membela Wenda yang merupakan mantan kakak iparnya. Bahkan muncul potongan klip di sosial media ketika Jordi tengah jualan online, menjawab komentar penonton live soal Wenda. Menariknya saat menjawab, Jordi menantang orang yang membicarakan ihwal Wenda. Bahkan ia juga mengajak untuk ngobrol bareng entah dengan siapa. Namun publik menduga jika tantangan untuk ngobrol bareng itu ditujukan kepada kakak kandungnya sendiri yakni Ruben. Tapi hujat lagi, Papio jangan. Apa kemarin kenapa? Mana kemarin Ada apa mana? sih? Aku nggak, ini sih nggak, aku ketinggalan apa sih? Nggak tahu kemarin kenapa, katanya Bun mana? Ada yang ngomongin Bunda di live mana? Aku cuma ngingetin doang. Ayo sini, mau ngomongin. Aku nggak menantang ya. Tapi kalau ntar ada cerita-cerita baru dari aku, seru loh. Bun, pokoknya yang jagain Mamio itu banyak. Jadi kalian para Sargio tenang aja. mana? Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya. Tak sampai di situ, di tengah proses hijrah dan menemukan kembali sosok ibunda tercinta yang ada di Maipah, justru mendapat tantangan. Bukan dari orang lain, melainkan dari adiknya sendiri, Jordi Onsu. Ruben yang sudah berdamai dengan masa lalu dan mencoba menemukan puzzle silsilah keluarga dari almarhumah ibunda tercinta. Di saat Ruben bernostalgia dengan keluarga yang sempat hilang kontak, Jordi justru murka ketika diminta warganet mengikuti jejak Ruben untuk sowan ke Maipah dan keluarga yang lain. Mama saya mati dikubur, Maipah kemana? Mama saya dimusuhin sama keluarganya. Ada yang tanya, Jody kenapa kamu kok nggak ke Maipah kayak ke Ruben? Maipah kemana aja, saya hidup di dunia ini 32 tahun. Mama saya meninggal, Maipah nggak ada. Bapak saya meninggal, Maipah nggak ada. 32 tahun saya nggak kenal Maipah. Kemana aja 32 tahun. Jangan so akrab ya. Jadi saya berkonflik dengan Jordi, ya itu pure konflik keluarga. Ya, saya ini yatim piatu, tidak ada ibu dan bapaknya. Jadi ketika saya normal kayak kakak adik, kayak kagak ada yang pernah berantem aja pada. Letupan amarah itu tak mampu dikontrol Jordi ketika mengingat masa lalu yang begitu menyayat hati ketika ibunda tutup usia, Maipah dan keluarga yang lainnya tak ada. Luka masa lalu Jordi sepertinya belum sembuh hingga ia begitu keras menantang dan lebih... Oke teman-teman, saya potong dulu videonya untuk di segmen pertama ini ya. Jadi barusan kita saksikan bareng-bareng netizen membahas semakin panasnya konflik antara Ruben dengan sang adik ya, yaitu Jordi. Ruben mengaku kecewa karena merasa Jordi sudah berubah dan dinilai mulai lupa terhadap perjuangan mereka sejak masih hidup serba kekurangan. Ya ini menurut saya masuk akal karena ya kita tahu bareng-bareng lah bagaimana perjuangan Ruben dalam mengangkat derajat dan taraf ekonomi keluarganya termasuk sang adik ya. Ruben mengatakan bahwa dirinya bukan kakak yang sempurna, tetapi tetap merasa berkewajiban untuk mengingatkan adiknya. Ya iyalah, ya kan? Apapun yang terjadi, adik kakak itu nggak bisa dipisahkan ya, karena mereka menyimpan genetik yang sama, ya kan? Ia bahkan menegaskan bahwa jika ingin berdamai, bukan dirinya yang akan datang lebih dulu, melainkan Jody yang harus menurunkan ego dan menghormati hubungan
hubungan dengan dirinya sebagai kakak dan adik ya. Nah, ini saya sependapat ini. Mudah-mudahan Jordi dibuka pintu hatinya, mengakui kesalahannya, ya, meminta maaf kepada Ruben, karena bagaimanapun kakak adik itu ya tetap harus bersatu. Kemudian netizen juga menyoroti pernyataan Ruben yang tetap mengakui bahwa Jordi sebagai darah dagingnya meski hubungan mereka sedang retak ya. Ya, dalam artian darah dagingnya itu bukan anak dengan bapak saja ya, bukan anak dengan ibu, tetapi sama keluarga sekandung itu juga mengandung darah daging yang sama, kurang lebih seperti itu. Selain itu teman-teman, muncul juga pembahasan mengenai kedekatan Jordi dengan Sarwenda yang dinilai ikut memperkeruh situasi dan suasana. Kemudian netizen tadi juga menampilkan berbagai pernyataan Ruben gitu ya, maupun Jordi yang saling mempertahankan pendapat masing-masing ya. Dan di kolom komentar netizen pun terbelah. Ada yang mendukung Ruben ya karena dianggap telah banyak berkorban demi keluarga dan adik-adiknya ya. Karena kita tahu bareng-bareng lah, Ruben itu berasal dari keluarga yang bukan orang kaya pada saat itu ya. Sementara yang lain ya, netizen yang lain merasa bahwa kedua belah pihak ya sebaiknya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan tanpa terus menjadi konsumsi publik ya, konflik mereka ini. Nah, saya sependapat terkait komentar netizen yang satu ini. Lanjut. Memilih mendukung mantan kakak iparnya Wenda. Emang enak lo gue jawab begitu, melorokam, lo sampingin. Pas banget, gue emang pengen banget gue jawab begitu sekali-kali. Sabar Uncle. Enggak kok, ini kan lagi kepedesan sayang, kepedesan. Sakit sekali dada saya Bodoh amat. untuk membahas anak itu. Jawaban gue cuman gini, sekarang lu hebat, lu sukses, lu berhasil keren, ya alhamdulillah ya. Bahkan sampai gue sholat pun gak pernah ada gue ucap jahat ke lo. Tapi gue cuman bilang, sebelum air hujan itu kena ke kepala lo, keringet gue lah yang menutup supaya lo gak kena. Bodoh amat. Ya, gue membelikan lo sebuah kendaraan, ya, itu padahal gue lagi gak ada duit. Tapi gue bangga adik gue punya kendaraan. Jadi inget napak bumi, kalau lo inget tentang gue yang buruknya, tentang saya yang buruknya, bagaimana saya, ya, buruknya kamu, bagaimana ketika disepelekannya kamu, tapi bukan saya rendahkan kamu, tapi saya bertekad untuk mengangkat derajat. Jadi di darahmu pernah ada keringat saya yang saya berikan karena kamu adik. Kita sudah yatim piatu, tidak ada ayah dan ibu. Jadi kalau saya keras karena kamu tidak ada lagi leadernya, wajib diingatkan. Jadi kalau kamu anggap itu adalah sebuah hal yang punya rahasia besar, punya ini, oh iya, nanti ketika kamu diperlakukan atau dipermalukan sama orang lain lebih dari itu, belajar lagi. Jadi rasa lukanya saya, ini demi Allah Mas Anda, saya ngomong ini sakit sekali dada saya. Untuk membahas anak itu, ingat lagi, ya, ingat lagi, jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain. Apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Oke, pada segmen terakhir video yang baru saja kita saksikan, netizen kembali menyoroti curahan hati Ruben Onsu ya, yang mengaku sangat terluka menghadapi sikap adiknya. Ruben mengingatkan bahwa sejak kecil dirinya telah banyak membantu Jordi ya, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup ya, hingga berusaha mengangkat derajat sang adik ya. Nah, ketika kondisi ekonomi keluarga itu masih sulit ya pada saat itu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Ruben, semua itu ya dilakukan tanpa mengharapkan balasan apapun ya. Iyalah, itu murni tulus hati dari seorang kakak kepada adiknya, sehingga ia merasa sedih ketika justru muncul pernyataan-pernyataan yang dinilai menyudutkan dirinya dari muncung sang adik ya. Memang kelewatan ini orang.
Kemudian netizen juga menyoroti pesan Ruben Onsu agar Jordi tetap rendah hati dan tidak melupakan perjuangan keluarga. Ruben mengingatkan juga bahwa kesuksesan itu seharusnya tidak diraih dengan cara menjatuhkan orang lain ya, terlebih menjatuhkan orang yang pernah membantu dan mendukungnya sejak awal. Terlebih lagi yang bersangkutan adalah kakaknya sendiri, kakak kandungnya. Ini mah udah lebih dari malin kundang menurut saya, teman-teman ya. Ruben berharap Jordi mengambil pelajaran dari persoalan ini dan tetap menjaga hubungan baik ya sebagai saudara kandung dengan kakaknya. Dan di kolom komentar sekali lagi banyak sekali netizen yang menilai ucapan Ruben itu terdengar emosional namun penuh kekecewaan ya, dan sebagian besar netizen berharap konflik ini segera berakhir karena bagaimanapun juga keduanya tetap bersaudara dan memiliki ikatan darah yang tidak bisa diputus sampai kiamat. Ya, demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.